Masih ingatkah sama tempat liburan kalian yang paling berkesan? Coba pikirin dan bayangin lagi keindahannya. Kalau itu gunung, lihatlah gimana gunung itu bisa tinggi sampai nembus awan. Jika itu pantai, ingat lagi deburan ombak dan halusnya pasir yang waktu itu kalian rasakan. Tapi dari awal, kenapa sih gunung bisa begitu besar dan tinggi menjulang? Kenapa pantai harus dipisahin lautan dan bikin kita jadi jauh dari pulau seberang? Pikiran-pikiran inilah juga yang akan membuat kita bertanya tentang bumi yang kita pijak. Dan dari sana, masuk ke ilmu yang mengungkap itu semua. Selamat datang di Geografi. Singkatnya, geografi itu melajarin suatu wilayah dan gimana interaksinya dengan makhluk hidup yang tinggal di sana. Mungkin kalau ngomongin geografi, yang kepikiran itu pasti peta dunia. Tapi nggak cuma soal peta aja, geografi juga ngajak kita mikirin kenapa benua-benua di bumi bentuknya bisa kayak gini. Dan kenapa orang-orang di tempat ini bisa punya suku yang beragam banget dan di tempat ini malah kebalikannya. Ya, kalau dipikirin, geografi itu udah kayak travel guide-nya tiap kita pergi kemana aja. Dia yang selalu siap ngajak kita menjelajah kemana aja dan siap ngejelasin apa dan kenapa sesuatu bisa kejadian di suatu tempat. Jutaan orang bahkan tidak menyadari bahwa kita udah sering banget pakai cara berpikirnya ilmu geografi di banyak kesempatan. Dengan kita tahu banyak tempat dan kondisi daerahnya, kita bisa kebantu kalau mau pergi ke suatu tempat dan bisa milih jalan yang paling cepat. Dan kalau misalkan kita nekunin bidang ilmu lain, ekonomi misalnya, dengan kita tahu lokasi, kondisi, dan sifat-sifat setiap negara, kita jadi tahu strategi terbaik untuk berdagang sama mereka. Banyak aspek-aspek itu kan kita memahami interaksi di dalam ruang itu, sehingga muncullah istilah katakanlah kearifan lokal. Oh, nenek moyang kita itu karena katakanlah yang tinggal di barat Sumatera berarti di Nias, mulai dari Aceh ya, Nias sampai di Bengkulu dan terus sampai selatan Jawa sudah mulai paham. Oh, berarti kita harus mendirikan rumah seperti bentuknya begini, bisa tahan gempa, bisa antisipasi tsunami dan sebagainya. Jadi dari pemahaman fisik tadi gempa menjadi pemahaman lokal knowledge gitu kan, kearifan lokal. Ya, itu kegunaan yang kita dapetin kalau kita bisa tahu sama banyak tempat dan peka sama masyarakat sekitar. Kalau mau tahu lebih jauh lagi sama ilmu ini, ayo kita ikutin Kompas dan mulai perjalanan. Bumi itu sangat luas, dan faktanya kita udah bener-bener ngubah sisi dunia dari segala sisi. Karena itu, geografi hadir sebagai usaha kita untuk memahami bumi, yang secara garis besarnya kebagi lewat dua sudut pandang. Ada geografi fisik yang mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan kita tentang alam. Tanah, sungai, laut, hewan, tumbuhan, cuaca, pokoknya objek alami apa aja yang ada di alam. Dan geografi manusia yang ngejelasin dampak apa yang kita bawa ke permukaan bumi sekaligus yang dibawa bumi ke kita dari segi ekonominya, sosial, budaya, dan juga politik. Dan usaha ini pun udah kita perjuangin dari lama banget. Kira-kira 2400 tahun yang lalu, orang-orang Yunani kuno yang pertama nyoba nelusurin misteri-misteri bumi. Mereka penasaran dan terus berandai-andai tentang apa yang ada di luar sana. Dan dari situ mulai bikin banyak percobaan buat nyari tahu semua jawaban. Hingga ketika datang masa ketika ilmu pengetahuan terus berkembang, geografi pun ikut melesat dan jadi dasar buat bikin peta-peta yang akurat. Penjelajahan besar-besaran dilakukan ke berbagai belahan dunia yang dari sana juga bergantung kemajuan suatu bisnis ataupun negara. Sampai saat ini, geografi pun terus dibentuk banyak ilmuwan lewat berbagai metode dan pemahaman-pemahaman yang baru. Percaya aja, ilmu bumi itu sangat mengasihkan karena dia bicara dengan alam lingkungan di sekitar kita. Dan sekarang kan dengan berkembangnya istilahnya science citizen ya. Jadi komunitas-komunitas keilmuan, nah dia melakukan misalnya terkait dengan rempah. Mereka punya tur-tur tuh. Atau ada juga sekelompok orang buat kayak camping atau apa. Nah itu juga kalau bisa ikut gitu ya. Atau pramuka. Jadi tidak hanya sekedar beraktivitas di alam, tapi kita juga sambil mengingat apa yang pernah saya baca, tahu ketika kita di alam ini. Dari geografi, kita makin ngerti betapa luasnya dunia ini. Betapa banyak tempat dan kehidupan orang-orangnya yang bikin kita semakin sadar kalau dunia ini bukan soal hidup kita aja, tetapi juga mereka, manusia dan flora fauna yang hidup di belahan bumi lainnya. Bahwa kalau kita sembarangan ngasilin asap atau ngebuang sampah ke lautan, ternyata bisa mempengaruhi saudara kita yang berada di belahan bumi lainnya.
Dan nggak cuma itu aja, masih banyak permasalahan di luar sana yang cuma terus-terusan jadi berita di TV aja. Mereka masih terus membutuhkan bantuan atau seenggaknya sedikit perhatian dari kita. Makanya coba buka jendela kalian, coba juga menyelamlah di dalam internet ataupun buku-buku, cari tahu segala kisah dan tempat-tempat yang bikin kita semua makin tertantang untuk belajar dan menjelajah. Dari sana, kita akan segera tahu kalau ada yang sedang menunggu kita di luar sana. Entah seorang anak kecil yang nunggu untuk dibacain cerita, atau sebuah petualangan menembus indahnya rimba raya hutan yang belum ditelusuri. Dan itulah geografi. Setelah ke banyak tempat dan ketemu banyak orang, pertanyaan selanjutnya adalah gimana semua itu bermula. Makanya selain ngembangin ilmu geografi, kita juga ngembangin ilmu yang gunanya buat menelusuri zaman dulu. Jadi siap-siap masuk ke mesin waktu karena di ilmu sejarah kita bakalan jalan-jalan ke masa lalu. Teman-teman sudah tahu belum peta baru Indonesia? Peta Indonesia sudah diperbarui loh, terutama tentang perbatasan dengan negara-negara tetangga. Apa saja ya perubahannya? Yuk kita simak. Yang pertama adalah batas antara Indonesia dengan negara kepulauan bernama Palau. Di bagian utara Papua Barat ada 2 pulau kecil, yaitu Pulau Tobi dan Karang Helen. Sebelumnya, 2 pulau itu adalah milik negara kepulauan bernama Palau. Namun, ternyata kedua pulau itu masuk perairan Indonesia. Maka itu, Pulau Tobi dan Karang Helen akhirnya dimasukkan ke dalam peta baru sebagai bagian dari Indonesia. Selain perbatasan dengan Palau, diatur juga perbatasan negara kita dengan Filipina, tepatnya di bagian utara Pulau Sulawesi. Di peta lama, sebagian kecil wilayah perbatasan itu ditandai dengan garis putus-putus. Namun di peta yang baru, garis putus-putus itu sudah diubah menjadi garis lurus, karena perbatasan itu sudah sah secara hukum. Perubahan yang ketiga berada di Kepulauan Riau, tepatnya di Laut Natuna. Awalnya, bagian utara laut ini masuk ke dalam wilayah Laut Tiongkok Selatan. Namun, di peta yang baru, bagian ini ternyata masuk ke dalam Laut Natuna, sehingga diberi nama Laut Natuna Utara. Keempat, di peta lama, zona ekonomi eksklusif antara Indonesia dan Malaysia di daerah Selat Malaka belum ditetapkan. Walaupun belum ada kesepakatan sah, Indonesia mengklaim zona ekonomi eksklusif itu lebih maju ke arah Malaysia. Maka itu, di peta baru, garis zona eksklusif diperjelas agar memudahkan kapal untuk melakukan patroli di perbatasan. Terakhir, di Selat Riau ada 2 karang kecil yang ternyata bukan milik Indonesia. Kedua karang itu bernama South Ledge milik Singapura dan Pedra Bianca milik Malaysia. Ukuran karang itu kecil, tapi di peta batasnya cukup besar. Di peta yang baru, batasan itu diperkecil dan diperjelas untuk memperlihatkan kedua karang itu bukan milik negara kita. Nah, itulah 5 perbedaan antara peta lama dan peta baru. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, komen, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk! Hai teman pintar, ketemu lagi bareng Pipo dan Lula. Pipo, kemarin aku nonton cerita petualangan mencari harta karun loh. Seru deh. Aku juga pernah nonton petualangan mencari harta karun. Seru ya. Mereka bisa menemukan tempat harta itu meskipun tersembunyi pakai gambar. Apa ya namanya? Itu namanya peta.
Peta adalah gambaran mengenai seluruh atau sebagian dari permukaan bumi yang dibuat menggunakan perbandingan skala tertentu pada sebuah bidang datar berupa kertas. Ternyata, peta sudah mulai dibuat oleh penjelajah Arab bernama Idrisi pada abad ke-7 Masehi, yang dibuat pada permukaan tablet perak. Pada abad ke-15 Masehi, peta dikembangkan oleh Gerardus Mercator. Namun, pada saat itu, peta hanya menggambarkan tempat-tempat tertentu seperti pelabuhan, benteng, dan tempat berbahaya. Lalu gimana dengan peta zaman sekarang? Peta mulai menggambarkan setiap ketampakan alam seperti dataran rendah, dataran tinggi, sungai, gunung, danau, laut, dan sebagainya. Menarik bukan? Iya, menarik banget. Jadi ternyata peta bukan cuma buat mencari harta karun ya? Benar banget. Fungsi peta secara umum ada macam-macam. Menunjukkan lokasi suatu tempat, menggambarkan permukaan bumi, mengetahui jarak suatu tempat, dan menunjukkan potensi kekayaan alam. Berdasarkan jenisnya, peta dikelompokkan menjadi dua. Ada peta umum dan peta khusus. Peta umum adalah peta yang menggambarkan kenampakan permukaan bumi sesungguhnya. Misalnya, peta dunia, peta Indonesia, dan peta Provinsi Banten. Sedangkan peta khusus adalah peta yang menggambarkan salah satu atau beberapa aspek dari kenampakan permukaan bumi secara spesifik. Misalnya, peta penggunaan lahan, peta curah hujan, peta kepadatan penduduk. Dan berdasarkan ukuran, peta dapat dikelompokkan berdasarkan skala. Ada peta skala besar, yaitu peta dengan skala 1:5000 sampai skala 1:250.000. Namun dengan skala seperti ini, gambar akan terlihat kurang jelas. Ada peta skala sedang, yaitu peta dengan skala 1:250.000 sampai skala 1:500.000. Dan ada peta skala kecil, yaitu peta dengan skala besar dari 1:500.000 yang merupakan peta yang paling jelas untuk kita lihat. Berikut ini adalah unsur-unsur peta. Judul peta untuk menjelaskan gambaran umum dari isi suatu peta. Garis tepi untuk menggambarkan batas-batas dan letak garis astronomis pada peta, seperti garis bujur dan garis lintang. Legenda untuk menjelaskan pengertian dari simbol-simbol yang digunakan pada peta. Skala merupakan perbandingan jarak antara dua titik pada peta dengan jarak sesungguhnya. Ada skala angka, contohnya skala 1:250.000, yang berarti 1 cm di peta menggambarkan 250.000 cm di bumi. Dan ada juga skala garis. Lalu, apakah ada arti-arti warna pada peta? Tata warna adalah untuk membedakan keadaan alam antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Hijau digunakan untuk menggambarkan dataran rendah, sedangkan biru digunakan untuk menggambarkan perairan, seperti biru tua untuk perairan dalam, biru muda untuk perairan dangkal. Lalu, warna kuning digunakan untuk menggambarkan dataran tinggi,
dan coklat digunakan untuk menggambarkan pegunungan. Oh, berarti warna pun mempunyai arti ya dalam mempelajari peta? Benar, semua unsur pada peta mempunyai arti. Selain itu, akan kita temui juga arah mata angin yang berfungsi untuk mengetahui arah. Indeks untuk membantu kita mencari sesuatu yang ingin diketahui. Dan tahun peta untuk menunjukkan waktu pembuatan peta tersebut. Sekarang aku semakin mengerti. Jadi ternyata jarak sebenarnya itu berbeda ya dengan menggunakan skala. Namun dengan mengetahui skala pada peta, kita dapat menghitung berapa jarak antar tempat yang sebenarnya. Pipo, bisakah kamu mengajari aku bagaimana mengukur jarak di peta? Ayo aku ajarkan. Mengukur jarak dua tempat pada peta dapat dilakukan melalui dua cara berikut ini. Menggunakan penggaris apabila kedua tempat tersebut berada pada posisi lurus atau tidak berliku-liku. Menggunakan benang untuk mengetahui panjang jalan raya, sungai, atau pantai yang berliku-liku. Benang diletakkan berdasarkan lekukan pada peta. Lalu benang tersebut diukur dengan penggaris. Dengan demikian, kamu dapat mengetahui jarak atau panjang suatu tempat. Jadi peta adalah gambar seluruh atau sebagian dari permukaan bumi yang digambarkan ke suatu bidang datar dengan perbandingan atau skala tertentu. Iya, dan jangan lupa bentuk skala peta ada 3 macam: skala angka, skala garis, dan skala verbal. Dan legenda adalah kumpulan keterangan berupa simbol, tanda, atau singkatan yang digunakan dalam peta. Wah, ternyata belajar peta banyak gunanya ya teman-teman. Tidak hanya untuk mencari harta karun seperti yang aku pikirkan tadi. Peta juga bisa kita pakai waktu kita sedang berpergian. Selain supaya tidak nyasar, kita dapat meluaskan wawasan kita dengan melihat keadaan daerah-daerah lainnya melalui peta.